Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membahas tentang kesalahan dan ketidakpastian pengukuran anggota kelompok Davitra, Aprilia, Malik Fajar, Ridwan, Rahmat Aldi, Hafiz. Jenis-jenis kesalahan. Yang pertama, kesalahan sistematis. Kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan alat ukur atau instrumen disebut kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis dapat terjadi karena kesalahan titik nol yang telah bergeser dari titik yang sebenarnya. Kesalahan kalibrasi, yaitu kesalahan yang terjadi akibat adanya penyesuaian pembubuhan nilai pada garis skala saat pembuatan alat. Yang kedua, kesalahan sistematik. Kesalahan sistematik merupakan kesalahan yang disebabkan oleh alat yang digunakan dan atau lingkungan di sekitar alat yang mempengaruhi kinerja alat. Misalnya, kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan komponen alat atau kerusakan alat, kesalahan paralaks, perubahan suhu, dan kelembaban. Kesalahan acak. Kesalahan acak adalah kesalahan yang terjadi karena adanya fluktuasi halus pada saat melakukan pengukuran. Kesalahan ini dapat disebabkan adanya gerak Brown molekul udara, fluktuasi tegangan listrik, landasan bergetar, bising, dan radiasi. 2. Ketidakpastian pengukuran. Kesalahan-kesalahan dalam pengukuran menyebabkan hasil pengukuran tidak bisa dipastikan sempurna. Dengan kata lain, terdapat suatu ketidakpastian dalam pengukuran. Dalam penyusunan laporan hasil praktikum fisika, hasil pengukuran yang kalian lakukan harus dituliskan sebagai keterangan. X sama dengan pendekatan hasil pengukuran, X0 sama dengan hasil pengukuran, delta X sama dengan nilai ketidakpastian. Arti dari penulis tersebut adalah hasil pengukuran X yang benar berada di antara X kurang delta X dan X tambah delta X. Penentuan X0 dan delta X tergantung pada pengukuran tunggal atau pengukuran ganda atau berulang. Ketidakpastian dalam pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal merupakan pengukuran yang hanya dilakukan sekali saja. Pada pengukuran tunggal, nilai yang dijadikan pengganti nilai benar adalah hasil pengukuran itu sendiri, sedangkan ketidakpastiannya diperoleh dari setengah nilai skala terkecil instrumen yang digunakan. Misalnya, Anda mengukur panjang sebuah benda menggunakan mistar. Jika mengukur meja dengan sebuah penggaris, kalian mungkin akan mengukurnya satu kali saja. Pengukuran yang kalian lakukan ini disebut pengukuran tunggal. Dalam pengukuran tunggal, pengganti nilai benar X0 adalah nilai pengukuran itu sendiri. Delta X sama dengan 1/2 kali skala terkecil. Apabila kalian perhatikan, setiap alat ukur atau instrumen mempunyai skala yang berdekatan yang disebut skala terkecil. Nilai ketidakpastian delta X pada pengukuran tunggal diperhitungkan dari skala terkecil alat ukur yang dipakai. Nilai dari ketidakpastian pada pengukuran tunggal adalah setengah dari skala terkecil pada alat ukur. Ketidakpastian dalam pengukuran berulang. 1. Dalam praktikum fisika, terkadang pengukuran besaran tidak cukup jika hanya dilakukan satu kali. Ada kalanya kita mengukur dimensi besaran secara berulang-ulang. Ini dilakukan untuk mendapatkan nilai terbaik dari pengukuran tersebut. Pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan berapa kali atau berulang-ulang. 2. Setelah mengetahui ketidakpastian relatifnya, kita dapat menggunakan aturan yang telah disepakati para ilmuwan untuk mencari banyaknya angka yang boleh disertakan dan dalam laporan hasil pengukuran berulang. Aturan banyaknya angka yang dapat dilaporkan dalam pengukuran berulang adalah sebagai berikut. A. Ketidakpastian relatif 10% berhak atas 2 angka. B. Ketidakpastian relatif 1% berhak atas 3 angka. C. Ketidakpastian relatif 0,1% berhak atas 4 angka. Ketidakpastian mutlak. 1. Suatu nilai ketidakpastian disebabkan karena keterbatasan alat ukur itu sendiri. Pada pengukuran tunggal, ketidakpastian
yang umumnya digunakan bernilai setengah dari NST untuk suatu besaran X, maka ketidakpastian mutlaknya dalam pengukuran tunggal adalah delta X sama dengan setengah NST. Dengan hasil pengukuran dituliskan sebagai X sama dengan sama delta X. Melaporkan hasil pengukuran berulang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Datarannya adalah menggunakan kesalahan setengah sampai rentang atau bisa menggunakan standar deviasi kesalahan setengah sampai rentang. Pada pengukuran berulang, ketidakpastian dituliskan tidak lagi seperti pada pengukuran tunggal. Kesalahan setengah sampai rentang merupakan salah satu cara untuk menyatakan ketidakpastian pada pengukuran berulang. Cara untuk melakukannya adalah sebagai berikut. Kumpulkan sejumlah hasil pengukuran variabel X, misalnya n buah, yaitu X1, X2, X3, xn. Cari nilai rata-ratanya, yaitu X min bar. X min bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik-titik ditambah Xn per n. Tentukan X maksimal dan X minimal dari kumpulan data X tersebut, dan ketidakpastiannya dapat dituliskan. Delta X sama dengan X maksimal dikurang X minimal per 2. Penulisan hasilnya sebagai X sama dengan X min bar plus minus delta X. Ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif adalah ketidakpastian yang dibandingkan dengan hasil pengukuran. Hubungan hasil pengukuran terhadap KTP atau ketidakpastian, yaitu KTP relatif sama dengan delta X per X. Apabila menggunakan KTP relatif, maka hasil pengukuran dilaporkan sebagai X sama dengan X plus minus atau KTP relatif dikali 100%. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.